video kali ini, saya akan membacakan cerita pendek yang dibuat oleh saya sendiri. Ini adalah tugas Bahasa Indonesia dari Pak Sadikin Khairsa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gisel Sabrina Alfansyah dari kelas 12F SMA Bukit Asam Tanjung ini. Penasaran sama ceritanya? Simak video ini sampai terakhir ya. Let's go! Oke teman-teman, di sini cerita saya itu berjudul Tinta Permanen di Kanvas Terakhir. Mari kita baca. Tinta permanen di kanvas terakhir. Maybe in another life. Alfie Jonava Elgar. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dia adalah seorang anak yang mempunyai pikiran cukup dewasa dalam menyikapi suatu hal. Mungkin jika orang lain pertama kali bertemu dengannya, orang itu pasti akan menilai kalau dia itu adalah anak yang petakilan. Ya, harus aku akuin, dia memang petakilan. Tapi petakilan itu bisa dibilang covernya aja. Kalau isinya, ya itu yang nggak bisa aku sebutin di sini secara detail. Karena kalau kata Al, dia bakal ngeluarin sifat yang nggak semua orang tahu itu hanya dengan orang yang dia sayangi aja. Dan I know, orang akan menunjukkan sifat aslinya ketika mereka nyaman untuk menunjukkannya. Dan namaku Giselle Sanjaya. Aku juga anak pertama dari 2 bersaudara. Salah satu sifat aku dan Al ada yang sama, yaitu sama-sama egois. Ya, namanya juga anak pertama. Kenapa sih bisa jatuh cinta sama dia? Kalau ada yang nanya kayak gitu, jujur aku bingung jawabnya gimana. Karena bagiku, untuk jatuh cinta kepada seseorang tidak harus memiliki alasan kan? Jatuh cinta kepada seseorang itu adalah takdir Tuhan. Begitupun dengan perpisahan. Semua itu di luar kendali kita. Aku dan Al saling suka. Kita seperti orang pacaran, tapi bukan. Aku yang peduli dengannya, dan dia juga seperduli itu denganku. 1 bulan, 2 bulan, dan bahkan sampai 5 bulan, aku mulai sadar kalau aku sama Al itu HTS, atau hubungan tanpa status. Dia adalah orang yang selalu memberikan apresiasi atas pencapaianku. Kalimat bangga yang selalu dia lontarkan kepadaku. Dan dia selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untukku. Aku sangat bersyukur dipertemukan dengan orang seperti Al. Al adalah orang yang baik. Ya, dia memang orang yang baik. Namun, orang yang kita anggap sangat baik itu terkadang juga bisa menimbulkan rasa sakit kan? 9 bulan, 1 tahun, dan sampai 2 tahun, aku dan Al sudah melewati fase bahagia dan kesedihan, bahkan terkadang juga fase kecewa, dan kami masih bisa saling memaafkan. Tapi masuk 3 bulan, ego kita sama-sama besar, dan kita memilih untuk berpisah. Sangat sedih, tetapi mungkin ini adalah hal yang terbaik untuk aku dan Al. 1 tahun yang lalu, Al, aku rasa kita cukup sampai di sini. Setelah beberapa bulan kita nggak ngobrol, sekalinya kita ngobrol, kamu ngeluarin kalimat itu, Zal. Tanyanya bingung. Iya, Al. Aku rasa kita memang harus tumbuh di kehidupan masing-masing. Zal, kamu yakin? Al mencoba meyakinkanku untuk keputusan yang telah aku buat. Saat itu, aku benar-benar ingin yang terbaik untuk aku, Al, dan untuk kita. Meskipun keputusan yang aku ambil dapat menyakiti hati kami berdua, tapi sejujurnya, aku yakin dia akan terus berkembang dan tumbuh dengan baik tanpa ada aku di sisinya. Lagi pula, aku butuh kepastian darinya. Iya, Al, aku udah berpikir dengan baik sebelum mengambil keputusan ini, jelasku kepadanya. Kamu serius, Cina? Saat dia memanggilku dengan nama yang dia buat untukku, rasanya hati ini semakin susah untuk melepaskannya. Aku tahu, Zal, aku tahu kamu. Melihatku hanya diam sembari menatap matanya, Al kembali berbicara. Di balik semua alasan kamu ini, ada satu hal yang kamu sembunyiin kan? Lanjutnya. Aku mengangguk pelan, dan aku menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan itu. Tetapi sebelum aku menjawabnya, Al berbicara kembali. Sepertinya dia tahu apa yang sedang aku rasakan. Maaf udah bikin kamu kecewa. Maaf karena udah bikin kamu sakit dengan semua sikap aku. Aku minta maaf. Tak sempat Al melanjutkan ucapannya, aku dengan cepat membungkam mulutnya. Gak ada yang salah, Al. Mungkin saat ini udah waktunya kita untuk berpisah. Berpisah tanpa memulai, lanjutku.
Seketika hening menyapa kami berdua. Dia menatapku dengan perasaan rasa bersalah. Apa kita gak bisa perbaiki semua ini? Satu kali lagi. Apa yang harus diperbaiki, Al? Rasanya aku sudah muak mendengarkan kata-kata itu. Hubungan kita, ini masih bisa diperbaiki kan? Tanyanya. Mendengar itu, aku hanya bisa menghela nafas dengan panjang. Al, hubungan yang terlalu banyak diperbaiki, itu adalah hubungan yang gak sehat, Al. Terlalu banyak luka di dalamnya. Lagi pula, hubungan kita gak jelas, lanjutku. Sorry, jawabnya. Kamu selalu mengucapkan maaf, maaf, maaf. Tapi masih kamu ulangin, jelasku. Maaf belum bisa jadi yang terbaik untuk kamu, Zel. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia menundukkan pandangannya. Lalu aku memegang lengan tangannya. Dengan kamu mengusahakan yang terbaik untuk aku, itu semua udah cukup, Al. Dia kembali menatapku. Aku hargain keputusan kamu, Zel. Dengan ucapan dan kata-kata yang sedikit terpatah-patah, dia mengikhlaskan aku untuk lepas dari hidupnya. Aku tersenyum mendengarnya, tapi entah mengapa hatiku terasa sakit. Aku boleh minta sesuatu dari kamu? Ia melentangkan kedua tangannya. Melihat itu, aku langsung lari ke dekapannya. Kenyamanan ini yang sudah lama aku rindukan. Zel, mendengar Al memanggilku seketika aku melepaskan pelukannya. Iya, Al. Aku mengusap air mata yang membasahi pipiku. Dia memegang kedua tanganku dan sedikit tersenyum. Aku janji, jika tidak denganmu, maka tidak akan dengan siapapun. Kamu janji? Tanyaku. Ya, aku janji. Setelah itu, dia kembali menarikku ke dekapannya. Be happy, Zel, ucapnya sambil mengusap rambutku. Hai Zel, kamu ngelamun? Tiba-tiba ada seorang menepuk pundakku dari belakang. Aku pun terkaget. Sial, kejadian itu masih berputar di kepalaku. Tak kusangka sudah 1 tahun aku berpisah dengannya. Nggak apa-apa kok, Bill. Serius, nggak ada masalah kan? Tanyanya. Ya, aman kok. Oke deh, gue mau ke kelas dulu ya. Bye. Bila melambaikan tangannya kepadaku sembari berjalan ke arah kelas. Pada hari itu, saat aku ingin membeli bunga di toko dekat dengan rumahku, dalam beberapa jarak dari toko itu, langkahku terhenti karena aku melihat sosok lelaki yang sangat mirip dengannya. Caranya berjalan, tertawa, bahkan suara yang persis seperti dia. Aku melihatnya, dia sangat bahagia. Dia tertawa dengan sangat lepas dengan seorang perempuan yang cantik di sampingnya. Dan ternyata itu Algar. Dengan kekasih barunya. Dia membelikan bunga itu untuk pasangannya. Aku menghiraukan mereka berdua, dan aku terus berjalan ke arah toko itu. Sorry aku gak sengaja. Saat aku sedang memilih bunga, tak sengaja perempuan itu menyenggolku. Aku melihat ke arahnya, dan sesekali aku melihat Algar. Iya, gak apa-apa, jawabku dengan sedikit senyuman. Aku berharap Al menegurku dan tersenyum kepadaku. Ya, sebagai seorang teman. Tapi ternyata sama sekali tidak. Dia pergi begitu saja dengan pasangannya, seolah-olah dia tidak pernah mengenaliku. Aku janji, jika tidak denganmu, maka tidak dengan siapapun. Janji itu masih terekam jelas di pikiranku. Aku menyesal telah berharap lebih dengan kata janji seseorang. Mereka bahagia banget ya. Tanpa sadar, senyuman terlukis di wajahku. Entah mengapa aku tersenyum. Aku merasa aku bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena dia bahagia, sedih karena secepat itu dia menemukan penggantiku. Sedangkan aku di sini masih sibuk membersihkan luka yang ia beri. Dan pada akhirnya kita kembali seperti awal. Pura-pura tidak saling mengenal dan bahkan enggan untuk saling tersenyum saat bertatap. Melepaskan rasa yang memang sepantasnya disudahi. Karena terus menggenggam hal yang sakit akan terus melukai. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku di masa remaja ini.
Semoga nanti aku memiliki cukup kekuatan untuk menyampaikan bahwa peran utama di buku ini maupun di kenangan masa remajaku adalah kamu. Alfi Jurafa Algar. Melepaskanmu adalah salah satu hal tersulit yang pernah aku lakukan. Itu lebih menyakitkan dari yang bisa aku katakan. Tetapi aku tidak bisa terus bertahan ketika tidak ada yang berubah. Terkadang cinta berarti melepaskan. Percaya bahwa suatu hari nanti, ketika waktu yang tepat, kita akan menemukan jalan kembali ke satu sama lain. Meskipun terdengar sedikit mustahil. Dan bahkan, sampai lembar terakhir pun, aku belum bisa menyebutmu sebagai milikku. Kamu objek nyata, namun terasa fatamorgana. Selamat berbahagia. Akan kujalani juga hariku meski tak ada lagi kata kamu yang menemani setiap waktu. Tanpamu tidak akan menjadi bagian yang akan aku benci dan aku sesali. Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku mencintainya sangat lama dengan kesadaran penuh dalam diriku. Tapi bagiku, ini bukan sebuah jatuh cinta yang gagal. Karena aku pernah merasa bahagia di kala jatuh cinta padanya. Bagaimana dirinya yang mampu mengubahku menjadi seseorang yang lebih baik, aku berterima kasih untuk itu. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku sangat berterima kasih dan sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih telah mengusahakan apapun untuk aku. Terima kasih telah banyak mengeluarkan kata-kata yang tak banyak aku dapat dari orang lain. Terima kasih untuk selalu ada. Terima kasih telah bersikap sabar di saat amarah menguasai diriku. Terima kasih untuk tetap berkata lembut di saat aku sudah membuatmu kesal. Dan terima kasih karena sudah menyayangi gadis kecil yang ada di diri ini. Cerita ini selesai dengan kenyataan fana. Terima kasih telah menghias epilog tanpa berkelak bersama. Aku akan terus mencintaimu, hingga akhirnya Tuhan mengizinkanku untuk jatuh cinta kepada seseorang selain kamu. Dan selamat menjalankan cinta barumu, Algar. From strangers to friends, friends into lovers, and strangers again. Gizela Sanjaya, 23 Januari. Selesai sudah saya membaca cerita pendek yang saya buat sendiri. Semoga cerita pendek yang saya buat ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi untuk kalian semua. Oke guys, cukup sampai sini video saya. Jangan lupa komen dan like video ini. Bye bye.